guys, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Gimana nih kabar sahabat semua di luaran sana? Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah berikan kemudahan disembuhkan. Yang banyak masalah semoga Allah permudahkan untuk bisa diselesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Salam saudara, salam persaudaraan, salam serumpun, salam Nusantara buat teman-teman semuanya dari Singapura kah, dari Malaysia kah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini guys, ya ini saya terkejut juga guys ya, melihat judul yang luar biasa guys. Di sini bahwa dikatakan soft power terbaik yang dimiliki Malaysia. Wow, soft power seperti apakah yang dimiliki Malaysia ini? Ini yang membuat saya sebagai orang Indonesia penasaran begitu, seperti apakah ya. Mari buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai video ini, buat korang semua yang suka dengan channel ini, boleh support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa untuk menghidupkan tombol lonceng guys ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Rahmat Point Channel. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support channel daripada channel ini ya. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support. Fenomena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, jumlah mahasiswa internasional, investasi, popularitas, hingga pengaruh di kancah internasional yang ada di Malaysia, tak lepas dari peran soft power Malaysia itu sendiri. Soft power ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui penggunaan daya tarik dan juga bukan lewat paksaan, kekerasan, ataupun imbalan. Sedangkan secara garis besar, dalam melakukan diplomasi ataupun hubungan internasional, pastinya suatu negara harus memiliki kekuatan-kekuatan nasionalnya, baik secara hard power, soft power, ataupun smart power. Untuk membedakannya, sebetulnya sangatlah mudah. Soft power adalah cara sebuah negara untuk berkomunikasi, kalau hard power seperti kekuatan militer adalah cara sebuah negara untuk berinteraksi antar negara. Sedangkan smart power adalah hubungan dari keduanya. Contoh kalau perang misalnya, Ukraina lawan Rusia ataupun China lawan Taiwan. Itulah bentuk dari hard power. Interaksinya dari negara China ke negara Taiwan. Tapi kalau soft power itu bukan antar negara. Kalau soft power, katakanlah Jepang dengan Indonesia misalnya. Itu cara negara Jepang berkomunikasi ke masyarakat Indonesia, bukan ke negara Indonesia. Jadi, soft power yang dituju ialah masyarakat sipilnya, bukan negaranya. Oke. Banyak sekali contoh soft power yang dimiliki sebuah negara. Jadi sahabat Anwar bisa tulis di kolom komentar untuk menambahkannya. K-pop Korea misalnya. K-pop merupakan salah satu bentuk soft power terbaik yang dimiliki negeri gingseng Korea Selatan, yang mana mampu mempromosikan indahnya budaya Korea Selatan. Serta ini juga K-pop ini guys, kalau di Indonesia itu sangat populer, luar biasa guys ya. Sampai-sampai kemarin ya, saya ada melihat videonya itu kemarin, bahwa ada orang Korea ya guys ya, orang itu mungkin oknum ya, yang menghina orang Indonesia ya, orang Asia seperti itu. Dikatakan apa ya guys ya? Dikatakan monyet atau apa gitu ya. Kalau tidak salah itu guys. Kalau mungkin teman-teman semua yang tahu boleh komen guys ya. Dan juga saya salutnya ada tak tahu itu TikToker Malaysia atau YouTuber Malaysia yang mengomentari ini guys ya, bahwa mengatakan apa sih bagusnya orang-orang Korea ini, kenapa sampai menghina gitu kan orang Asia gitu kan. Artinya ini suatu pembelaan yang luar biasa juga ya terhadap dari orang Malaysia ini terhadap orang Indonesia gitu guys. Itu yang saya salutkan terhadap orang Malaysia ini guys ya. Artinya karena kan Malaysia dan Indonesia ini kan memang Asia kan. Artinya kalau satu negara ataupun satu orang dihina misalnya dari hal kulit ataupun hal yang lainnya, tentu semua negara Nusantara ini, Asia ini pasti tersinggung dengan itu kan. Itu yang membuat orang Malaysia ini berkomentar
membela orang Indonesia itu guys. Itu yang membuat saya salut terhadap orang Malaysia ini guys ya. Itu di video-video yang kemarin ya kan sempat viral juga guys ya. Mungkin teman-teman semua tahu lah ya guys ya videonya. Oke, kita lanjut ya. Apa sebenarnya yang dimiliki soft power Malaysia ini guys sehingga apa ya menjadi kekuatan buat Malaysia guys ya. Bukan hanya untuk Indonesia tetapi untuk negara lain gitu ya. Kita lanjut. Membangun citra baik melalui pemanfaatan kepopulerannya. Oke. K-pop merupakan cara komunikasi negara Korea Selatan ke masyarakat dunia. Bahwa bahasa, budaya, serta image Korea Selatan seperti ini loh. Masa kamu nggak tertarik untuk mengenal, mempelajari, serta mengunjungi langsung negara kami? Nah, misalnya begitu. Ya, Oke. Apakah di ini saya bertanya guys, kalau di Indonesia itu memang banyak sekali penggemarnya ya dari kalangan muda-mudi ya, dari kalangan anak-anak muda banyak sekali menggemari orang-orang Korea guys. Apalagi cewek-ceweknya guys, perempuan-perempuannya ini sangat banyak sekali gemar terhadap cowok-cowok Korea seperti itu ya. Tapi yang membuat negatifnya ini bahwa di sini ini sedikit cerita tentang apa ya tentang orang Indonesia banyak yang populer ataupun banyak yang menyukai perlebihan kepada orang Korea ini guys sehingga banyak berpakaian berpenampilan itu seolah-olah seperti orang Korea guys ya dengan pakaian mini tidak menutup aurat seperti itu ya. Ini yang disayangkan sekali guys ya karena apalagi di Indonesia itu mayoritas Islam ya kan. Itu jangan sampai terjadi guys di Indonesia. Apakah mungkin di Malaysia ada juga banyak juga muda-mudi ataupun anak-anak muda yang suka ataupun mengikuti tren dari Korea ini guys. Boleh dibantu di komentar guys. Kita lanjut ya. kurang lebihnya seperti itu makna komunikasinya. Dan terbukti dengan meningkatnya sisi popularitas yang dimilikinya menjadi pintu gerbang perkembangan bisnis, ekonomi, prestis nasional, pariwisata, dan aspek lainnya. Begitupun film-film Hollywood di negeri Paman Sam. Itu juga bentuk dari soft powernya Amerika. Setelah menonton perfilman di sana, tak sedikit dari kita yang mengidam-idamkan Amerika sejak kecil dan ingin tinggal di sana. Dalam bayangan kita, kalau melihat Amerika bak seperti surga. Semua orangnya cerdas-cerdas, progresif, the best ever pokoknya untuk ukuran sebuah negara. Padahal itu enggak juga, dan banyak kekurangannya. Ya, betul. Tapi kan karena image-nya negara superpower, negaranya rainbow, jadi ya kayak perfect aja. Karena teksturnya rainbow, ya image-nya jadi luar biasa. Itulah fungsinya soft power itu sendiri. Oke. Sebelum membahas Apakah lebih yang jauh, dimiliki kita Malaysia, simak ya? statistik Global Soft Power Index dari Brand Finance 2024. Disebutkan bahwasanya Malaysia menduduki peringkat ke-35 secara global, yang artinya merupakan negara 35. dengan soft power paling berpengaruh kedua di Asia Tenggara. Sedangkan Kedua di Amerika Serikat, Asia. Wow. Inggris, dan juga China merupakan negara-negara dengan soft power teratas dunia. Nah, yang menjadi Oke. pertanyaan, kira-kira apa soft power terbaik yang dimiliki Malaysia sehingga nama Malaysia populer dan juga menjadi daya tarik di dunia? Menurut perspektif saya pribadi, sebetulnya banyak sekali. Bisa melalui budaya, ragam makanan, ataupun lain jenisnya. Misalnya dalam industri pariwisata, melalui nation brandingnya Malaysia Truly Asia yang terbukti ampuh mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan hingga hampir 30 juta pada tahun 2023. Juga melalui medical tourism dengan pelayanan serta hospital terbaik yang diakui dunia, yang mana mampu menarik pasien dari luar negara termasuk dari negara saya sendiri. Namun dibalik itu semua, Betul. Betul guys ya, banyak sekali ya orang-orang Indonesia ini berobat di Malaysia guys. Itu yang membuat saya wow, luar biasa begitu ya. Banyak sekali orang Indonesia ini mempercayakan Malaysia ini sebagai tempat perobatan yang terbaik gitu guys ya. Kenapa tidak berobat di Indonesia saja begitu kan? Kenapa memilih di Malaysia? Terutama mungkin yang saya tahu itu guys di mana ya guys ya? Yang tempat-tempat
Penang ya kalau tidak salah, Penang itu. Ada juga banyak tempat-tempat lain mungkin di Malaysia yang banyak dikunjungi dari orang-orang Indonesia ini yang berobat di Malaysia begitu ya. Kenapa pilih Malaysia? Itu yang luar biasa guys ya. Ternyata itu salah satu soft power juga ya terhadap soft power yang dimiliki Malaysia guys ya. Sehingga bukan hanya orang Indonesia guys, tetapi banyak mungkin luar-luar negara lain yang ingin berobat di Malaysia guys, salah satunya. Wow, ini menarik ini guys. Kita lanjut ya. Bagi saya ada bentuk soft power terbaik yang dimiliki Malaysia. Oke. Pendidikan merupakan bagian dari soft power juga. Gak usah jauh-jauh Pendidikan ya. ngomongin Harvard. Jika sahabat Anawir mengamati beberapa slogan dan juga banner yang terpasang di Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta, tulisan paling depan ialah seperti berikut ini. Ayo kuliah ke Malaysia, dekat aja, Wah. buruan daftar ya. Ada juga seperti ini. Cari kualitas pendidikan internasional, ya Malaysia pilihannya. Atau ada Wow. Kualitas internasional guys. Kualitas internasional Malaysia pilihannya. Wow, ini yang wah lagi keren seperti ya. ini. Pengen kuliah terbaik dan terjangkau, yuk ke Malaysia. Oke. Intinya ngomongin Wah. pendidikan lah. Karena di Malaysia yang dijual itu soft powernya adalah pendidikan. Jadi kapan Pendidikan lagi betul bisa betul. sekolah ke luar negeri tapi tidak terlalu culture shock. Maknanya, Ya. jadi kalau kamu orang Indonesia yang mau kuliah ke luar negeri yang aman, yang gak terlalu culture shock, datanglah ke Malaysia. Tetap internasional, berkualitas, gampang PP ataupun pulang pergi karena dekat, dan gak terlalu culture shock karena kita mirip-mirip. Terus yang menjadi Mirip-mirip ya betul. pertanyaan, apakah itu hanya slogan dan juga kata-kata semata untuk lebih menarik minat mahasiswa ke Malaysia? Iya. Pastinya tidak ya. Karena jika Wow. slogan dan juga realitasnya berbeda, dalam pandangan saya akan menghancurkan reputasi dari lembaga ataupun institusi pendidikan dan image Malaysia itu sendiri. Iya Buktinya, betul betul. harus diakui bahwasanya kualitas pendidikan di Malaysia itu memang terbaik. Selain memiliki Terbaik. tenaga pendidik yang Masya Allah. berdedikasi tinggi, Malaysia juga punya banyak university terbaik di Asia. Menurut Sisia, Wow. dari 10 university terbaik di Asia Tenggara, 6 diantaranya berasal dari Malaysia. Mulai dari Taylor's Wow. University, UTM, USM, UKM, UPM, dan juga University of Malaya. Bagi saya, Masya pendidikan Allah. merupakan bentuk soft power Malaysia yang terbaik. Selain karena sumber dari berbagai aspek, pendidikan juga memiliki impact yang sangat besar. Bahkan, pendidikan internasional itu bisa saja lebih hebat daripada wisatawan. Logikanya gini, Wow. kalau wisatawan misalnya datang ke Bali, itu kan cuma semingguan, lalu pulang. Intinya tidak lama ya. Ya, Nah kalau pendidikan, betul betul. kalau kita misalnya ke Malaysia, itu kan stay 3 sampai 4 tahun. Dan itu lama Ya sekali. betul. Jadi selama stay di Malaysia, pastinya kamu bakalan ngabisin duit rupiah Anda di Malaysia. Jadi, pendidikan Ya ya. internasional itu memang canggih. Katakanlah saya Nawir teringin belajar ke Malaysia misalnya. Semasa mengenyam kuliah di Malaysia, pastinya setiap bulan saya akan menukarkan rupiah saya ke ringgit. Dengan begitu, artinya Betul. ringgit akan menguat dibandingkan rupiah. Ditambah saya akan menghabiskan duit yang telah saya tukar tersebut di Malaysia. Jadi, ekonomi Malaysia akan kena getahnya juga. Entah aku beli nasi lemak, roti canai, atau cendol durian ABC, Ya, intinya betul akan betul. ada perputaran ekonomi di sana. Dan itu kontraknya sampai 3 tahunan, sampai kuliahnya selesai. Jadi, Wah, ini juga ya guys ya. Ternyata Masya Allah luar biasa. Malaysia ini berpikir bukan hanya jangka pendek guys, tetapi sangat jangka panjang gitu kan. Betul apa kata Abang Mas An-Nawir ini guys. Kalau orang misalnya pergi ke Bali ya kan, eh, berwisata gitu kan, ya selama-lamanya itu paling seminggu mungkin ya, ya berapa hari pulang gitu kan. Tapi kalau berkuliah guys, ya kalau berkuliah bayangkan sampai selesai kuliahnya berapa tahun guys? Mungkin ada 3 tahun, ya ada 4 tahun kalau S1 itu. Uh, itu belum lagi belanja di sana, ya kan menukarkan uang rupiah ke ringgit, belum lagi belanja di sana, makan-makan untuk makanan sehari-hari segala macam. Ini sangat luar biasa gitu kan.
impact-nya terhadap Malaysia, perekonomian Malaysia, perkembangan ekonomi Malaysia. Ini yang membuat wah luar biasa guys ya. Sampai berpikiran seperti itu gitu kan. Wow, ini ialah soft power yang dimiliki Malaysia. Ini yang ya mungkin kalau dihitung guys ya, mungkin kalau dari segi kampus, mungkin lebih banyak kampusnya di ataupun tempat kuliahnya di Indonesia daripada Malaysia. Itu mungkin ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman tahu lagi boleh untuk komentar guys. Tetapi dari segi kualitas ini sangat universitas ataupun kampus-kampus di Malaysia ini sangat luar biasa guys ya, best gitu kan, bertaraf internasional gitu kan. Walaupun pertama mungkin dari segi pertimbangannya keuangan ataupun biayanya lebih murah guys daripada kita ke luar negeri yang negara lain begitu kan. Karena kan tidak jauh antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi di sini dia sudah punya kualitas yang sangat baik gitu guys ya. Itu yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini banyak sekali yang berkuliah di Malaysia gitu kan. Ternyata ini yang menjadi soft power salah satunya oleh soft power yang dimiliki Malaysia guys. Kita lanjut ya. Ini sangat panjang. Negara yang Ya. soft powernya pendidikan pastinya tidak akan rugi untuk memberikan beasiswa ke orang-orang asing. Karena apa? Betul, Ya, betul. karena agar negara tersebut datang ke Malaysia. Misalnya Ya. saya mendapat beasiswa untuk kuliah di Malaysia. Pastinya teman-teman saya, saudara saya, bakalan tahu bahwa kuliah saya di Malaysia dengan beasiswa. Nah itu Ya. akan membangun image di teman-teman saya, keluarga saya. Oh ternyata kuliah di Malaysia itu lazim loh. Kuliah di Malaysia itu Wow. masuk akal loh. Bagus loh. Betul, betul. Jika semisal saya time cuti ke Indonesia, pastinya akan ditanya juga tentang keadaan kuliah di Malaysia. Bukan tidak mungkin kedepannya anak-anak dari saudara saya akan tertarik berkuliah di Malaysia juga. Jadi beasiswa itu adalah bentuk marketing. Coba saya tanya, Anda lebih tertarik dan memilih kuliah di Vietnam apa Malaysia? Pasti banyak yang lebih Malaysia. memilih kuliah di Malaysia karena lebih Iya, betul. nyaman mengambil kuliah di Malaysia. Karena lebih terdengar ramah di telinga kita dibandingkan ke Vietnam. Dan itulah mengapa Betul. Malaysia populer sebagai negara destinasi kuliah. Dan itulah hebatnya soft power yang dimiliki Malaysia. Itu Masya menurut Allah. perspektif saya pribadi. Oke. Setiap negara pasti memiliki potensi-potensi tersendiri untuk mengembangkan serta meningkatkan soft powernya. Begitupun Indonesia. Memiliki ragam kultur budaya yang khas, makanan-makanan yang bervariasi, keindahan alam, bukan tidak mungkin jika dikelola dengan baik akan menjadi soft power terbaik. Apalagi di era Betul. serba digital ini. Budaya viralisme menjadi senjata ampuh untuk ajang komunikasi dan juga informasi. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Barangkali dari sahabat Anawir ingin menambahkan ataupun ingin merevisi, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya kira Boleh sekian dulu komen, guys. pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Waalaikumsalam video warahmatullahi. selanjutnya ya. Wah, itu guys ya ternyata soft power yang dimiliki oleh negara Malaysia. Wow, salah satunya adalah pendidikan guys ya. Yang salah satunya lagi tadi bahwa wisata ya, tempat wisata yang ada di Malaysia banyak sekali orang-orang, bukan hanya orang Indonesia, banyak sekali negara-negara lain untuk datang ke Malaysia untuk berwisata guys ya. Dan kalau kita berbicara tentang wisata, di Indonesia juga banyak juga guys turis-turis yang ingin berwisata ke Indonesia guys ya. Tapi itu tadi yang saya ceritakan ataupun yang saya komentar yang di tengah video tadi, bahwa Malaysia ini sangat luar biasa dari soft power dari hal pendidikan guys ya. Dari hal pendidikan ini yang menarik untuk kita bahas guys. Bahwa kalau sekedar kita untuk pergi berlibur begitu ya, pergi berwisata, ya tidak lama, paling seminggu ya, sebulan itu sudah lama ya, sudah lama banget guys ya, sudah lama sekali. Tapi kalau hal pendidikan, wah ini
tidak bisa lah misal sebulan sudah selesai, tidak kan? Artinya perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kuliah itu. Artinya semakin banyak orang-orang terutama orang Indonesia ya, banyak sekali berkuliah di Malaysia begitu ya. Dan bertaraf internasional, kualitasnya baik dan juga ramah di kantong guys, artinya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya seperti itu. Dan untuk penyesuaian makanannya, penyesuaian kebudayaannya juga tidak terlalu jauh guys. Ini yang membuat soft power Malaysia ini luar biasa guys ya, sehingga bisa terfikirkan jauh ke depan begitu ya. Wow, semoga Indonesia juga bisa seperti Malaysia ini guys, supaya bisa juga menjadikan hal pendidikan ini bisa menjadi dikenal juga untuk negara-negara lain gitu guys, bisa dicontoh juga untuk negara-negara lain, ataupun bisa menjadi soft powernya Indonesia gitu ya kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin buat korang semua yang ingin memberikan masukan positif, boleh untuk di kolom komentar guys ya. Itu dulu lah video ini, video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.